Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga lovers semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling jos, luar biasa. Dan saya sudah ditemani sama seorang siswi yang bahasa Jawanya juga jos juga. Iya. Kamu bahasa Jawa dapat berapa, Tal? Bahasa Jawa alhamdulillah dapat 100, Pak. Dapat 100 sempurna. Iya. Itu karena tulisanmu, Tal, ya? Iya, alhamdulillah terbantu dengan tulisan. Oke, luar biasa. Ini namanya Talita, guys. Jadi ini setiap pagi kita berusaha untuk membuat konten, ya, Tal, ya? Iya, betul. Ketika orang lain masih pada tidur atau barangkali sekolah-sekolah lain itu masih belum sadar bahwa ini hari apa gitu ya. Iya, betul. Kita sudah bikin konten kan? Iya, kita udah datang pagi-pagi, terus habis itu kita udah on kamera gitu, Pak. Nah, itulah kelebihannya kalau sekolah di Mugaru, Tal. Iya, betul banget. Jadi kita tuh di Mugaru disuruh buat datang pagi gitu ya, Pak ya. Terus disuruh untuk disiplin. Kalau misalkan nggak disiplin pasti bakalan dapat hadiah gitu ya, Pak ya. Dapat hadiah istimewa karena ketidakdisiplinannya itu. Iya, betul. Oke, Ketal, ini banyak sekali Mugaru lovers yang belum tahu ya sebenarnya ekskul di Mugaru itu apa saja kan, begitu kan? Iya. Nah, ini harus dijelaskan nih, Tal. Iya, oke. Ekskul di Mugaru tuh banyak banget, Pak. Jadi sekitar 20 lebih ya, Pak ya. Iya. Yang pertama tuh pasti ada ekskul inti yang menurutku kayak paling terkenal banget gitu, Pak. Terus habis itu banyak yang peminatnya ketika anak kelas 7 tuh baru masuk. Tapi kalau misalkan udah semester 2, semester udah kelas 8 gitu tuh pasti ekstranya udah sepi, Pak. Merodoli. Iya, merodoli sendiri kayak gigi gitu, Pak. Kayak gigi susu gitu kan. Kalau kita tambah dewasa kan pasti lepas gitu gigi susunya. Itu yang pertama ada ekstra presenter, Pak. Nah, ekskul presenter sampai Iya, beli betul. betal ini kan masih pagi. Iya, masih ngantuk-ngantuknya gitu ya, Pak ya. Jadi kita harus tetap semangat gitu, Pak. Oke, jadi di ekskul presenter ini belajar apa sih, Tal? Kita tentunya belajar buat percaya diri, Pak. Kayak misalkan kita liputan gitu ya, Pak ya. Liputan kan nggak kenal yang namanya malu gitu ya, Pak ya. Jadi semua orang pasti ditanyain, tiba-tiba kayak Pak Nur nyuruh, Tal ayo tanya ono itu orangnya, terus habis itu 3, 2, 1 langsung on cam, langsung ngomong gitu. Padahal itu tuh nggak disuruh bikin teks dulu. Kalau misalkan bikin teks dulu kan nanti pastinya bakal lama ya, Pak ya. Terus kita bakalan ketinggalan momennya juga. Iya, dan pastinya kalau pakai tekstal itu kan tidak natural ya. Jadi Iya, kesannya itu, kontennya itu kan kaku begitu kan. Iya. Wawancara itu jadi kaku. Beda halnya ketika nggak pakai teks. Nah, ini kita ini kan podcast ini kan nggak pakai teks. Iya, betul banget. Sama sekali ya. Iya, betul banget. Jadi cerita ya nih ya, sedikit cerita. Tadi tuh aku datang jam 6:05, terus tiba-tiba Pak Nur, Tal ayo siaran kayak gitu. Terus aku kayak kaget, aku padahal udah bersiap diri untuk duduk di kelas gitu, Pak, tapi Pak Nur menyuruh untuk podcast. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Dan ini kan tanpa teks ya, Tal ya. Iya, betul. Teksnya cuma ada itu loh, Tal, SMP Muhammadiyah 3 Baru. Iya, betul. Itu di jilbabmu itu. Oh, ini di Iya, itu. jilbab. Jadi Iya. ini teks dari sekolah gitu ya, Pak ya. Nah, iya. Kalau sekolah lain mungkin podcast itu masih pakai teks, mungkin masih ditulis-tulis. Di sini sudah tidak berlaku kayaknya ya. Iya, betul banget. Malas nulis, Tal. Iya, males nulis, Pak. Tapi tulisannya harus bagus. Nah, Tapi males nulis. iya. Itu tuh kayak Luar biasa pokoknya Mugaru luar ini. biasa. Oke, kemudian belajar apa lagi, Tal, kalau di presenter itu, Tal? Belajar kayak menyambung kata, Pak. Bridging yang waktu itu materinya. Itu tuh pokoknya tentang misalkan toilet dan sekolah. Itu tuh harus disambungkan. Dan itu tuh benar-benar anak-anak tuh pada nganuin kata-kata yang random banget, Pak. Iya. Dan itu memang harus dilatih karena nanti ketika misalnya sudah harus liputan, harus siaran dan lain sebagainya, itu kan harus nyambung terus gitu, Tal ya. Iya, betul. Nggak boleh ngong, nggak boleh itu kan. Iya, betul. Nah, keterampilan seperti itu harus dilatih. Oke, Tal, Pak Nur coba, Tal, sekarang, Tal. Oke, ini silakan. jangan-jangan kamu masih ngantuk ini ya. Wah, iya kayaknya, Pak. Nah, ini biar tidak ngantuk, ini Pak Nur coba ya 2 kata ya, Tal ya. Ya. Januari dan gayung. Januari dan gayung. Oke, tolong sambungkan 2 kata yang tidak nyambung ini. Oke, pada saat di bulan Januari tanggal 10 aku mandi di kamar mandinya sekolah. Soalnya lagi nginep di sekolah, Pak, dengan gayung warna pink yang berbentuk love. Wes.
Ini contohnya anu tali. Contohnya agak ngawur tapi ya emang harus seperti itu ya Pak ya. Iya, harus berusaha untuk menggabungkan dua kata yang tidak nyambung menjadi sebuah Nyambung, kalimat yang iya. nyambung seperti Betul. itu. Oke Tal, jadi ketika di presenter ini kan juga diajarkan ini ya, apa namanya, bukan hanya cantik Tal ya. Iya, betul. Cantik itu nomor sekian lah. Iya kalau di presenter tuh cantik itu nomor sekian-sekian bahkan nomor terakhir gitu ya Pak ya. Nomor terakhir. Dan yang nomor satu apa ini Tal? Yang nomor satu tentunya tuh asyik Pak. Asik. Iya karena kok misalkan kita angger ngomong kayak tiba-tiba ngajak orang ngomong tapi kita nggak asik pasti orangnya juga ngong gitu loh Pak. Pasti orangnya nggak mau diajak ngomong gitu soalnya kan kitanya juga nggak asik gitu. Iya, jadi asik itu menjadi daya tarik tersendiri Tal Iya ya. betul. Kan banyak orang itu yang cantik Tal, tapi nggak asik gitu loh ya. Iya kadang mereka tuh ngomong angger ngomong nggak dipikirin gitu loh Pak. Kadang tuh sampai bikin sakit hati gitu Pak. Nah, terus ini apa namanya itu, kalau di kamera itu kelihatannya ya gimana ya? Seperti sayuran yang bumbunya itu ada yang kurang gitu loh ya. Iya. Tapi kalau sudah asik itu seakan-akan bumbunya ini udah lengkap, padahal nggak pakai ukuran gitu loh ya. Tapi Iya. sudah asik aja, sudah enak aja begitu. Iya betul. Kayak anak-anak presenter ya Pak ya. Nah, Mereka udah benar-benar udah paket lengkap banget gitu Pak. Udah pinter ngomong, terus habis itu anaknya asyik-asyik, cantik, habis itu gayanya tuh Pak, gaya berpakaiannya tuh benar-benar tertata banget Pak. Iya, dan itu memang harus rapi dan harus elegan gitu Tal ya. Iya betul banget. Jangan cuma apa namanya itu berpakaian yang penting itu nempel di badan, enggak. Memang sudah harus rapi dan asik begitu. Iya betul banget. Oke Tal, Pak Nur mau tanya Tal, perkembanganmu di presenter ini gimana Tal? Mulai dari kelas 7 ya, ini kan dari kelas 7 Iya, dari sampai kelas 8 ini enggak berubah haluan gitu kan. Teman-temannya ada yang kabur. Iya ada yang kabur. Iya, ini gimana perkembanganmu gimana Tal? Mungkin aku bisa cerita dari SD ya Pak ya, dari sebelum di Mugaru. Oke. Jadi dulu di SD itu saya benar-benar anaknya emang udah cerewet, udah pede gitulah segala macem. Tapi sekolah tuh jarang ngajak saya keluar, jarang dikontenin. Jadi saya tuh kayak belum terkenal gitu loh Pak di SD dulu itu. Terus jarang ikut lomba-lomba dari luar sekolah tuh jarang banget. Terus tapi kalau begitu masuk di Mugaru terus ikut extra presenter tuh saya sering dikontenin. Terus habis itu saya lebih pede lagi. Terus habis itu saya sering ditampilin dan orang tua tuh jadi kayak merasa kayak hebat banget gitu Pak. Saya tuh jadi berubah banget yang dulunya jarang diajak sekolah, terus habis itu sekarang sering banget diajak sekolah. Bahkan kemarin kan sampai pulangnya malam itu orang tua nggak ada marah-marah kayak gitu, nggak ada Pak. Malah mereka tuh kayak ya wes yang semangat, terus habis itu dibeliin vitamin lah, terus dikasih makan gitu. Oh pantesan kamu seger banget. Iya betul banget, dan rata-rata anak Mugaru tuh pada seger-seger Pak. Kalau dilihat dari mata mandang tuh anak Mugaru tuh benar-benar seger-seger banget. Wes luar biasa. Dan apa namanya, mamamu sama ayahmu ini kan juga tentunya juga melihat perkembanganmu itu tadi ya. Kalau dulu mungkin nggak jauh beda, cuma kan nggak bisa melihat kamu seperti apa. Kalau dikontenkan seperti ini kan jadi orang tuamu ini kan bisa melihat, oh ternyata perkembangan anak saya itu seperti ini. Nah waktu kamu bikin video Tal sama Pak Nur Tal, kemudian mamamu sama ayahmu mungkin tahu gitu ya, apa komentarnya? Ya komentarnya pasti kayak udah bagus, cuma kadang dikomenin juga ada kurangnya, kurang percaya diri lah, terus terlalu banyak kata habis itu. Soalnya kan saya sering kata mama tuh ngomong habis itu gitu Pak. Jadi sama mama tuh dilarang buat ngomong habis itu lagi, bisa diganti setelah itu atau apa gitu. Oh ya, jadi pengulangan katanya itu ya, yang bikin tidak asik itu. Oke, kemudian kemarin kan kita ini kan ke Semamda, ya. Ini mengikuti talkshow dan apa nih Tal? TM itu ya. Itu gimana perasaanmu tuh, sudah dak-dikduk atau gimana? Sebenarnya waktu TM sama workshop kemarin nih saya masih biasa aja Pak. Cuma anak Mugaru itu juga biasa aja, kayak cuma ya wis lah, cuma acara biasa gitu kan, cuma kayak nganu peraturan segala macem kayak gitu kan. Terus jadi ya udah masih biasa aja. Tapi kalau misalkan pas lomba tentunya deg-degan banget dong Pak. Soalnya kan banyak anak-anak dari sekolah broadcasting juga. Jadi ya merasa saingannya tuh lebih tinggi gitu Pak. Tapi tentunya Mugaru yang lebih jos gitu Pak.
Iya, jadi siapapun lawan kita harus kita hadapi Tal ya. Iya betul. Karena apa? Karena gini loh, di Mugaru ini kan memang sudah dilatih sedemikian rupa, gitu, Ya. sehingga dipersiapkan itu untuk menandingi sekolah-sekolah yang katanya itu mahal, yang katanya itu bagus, Iya. yang katanya, waduh, yopo gitu kan, Iya. dan kita dipandang sebelah mata gitu kan. Iya. Nah, itu kita nantikan lawan yang seperti itu Tal, dan kita Oke. kasih pelajaran Tal. Oke, siap Pak. Jadi kita tuh seneng banget gitu loh. Jadi hidup tanpa lawan yang katanya yang hebat itu kan ya, itu kurang seru gitu loh. Iya betul. Kalau sudah bertemu sama mereka, ini menjadi hal yang seru banget gitu loh ya. Iya. Ini bukan kita sombong loh Tal ya. Iya. Tapi ini mau nggak mau harus menghadapi mereka Iya, karena betul lombanya banget. kan bersama mereka kan Iya, begitu. masa kita ini harus milih lawan gitu ya nggak bisa ya Pak ya kalau milih lawan gitu. Kalau misalkan bisa ya saya milih lawan yang dari SD gitu ya Pak ya. Iya, yang belum bisa gitu kan. Iya, yang belum bisa. Ya saya milih yang masih belum bisa gitu Pak. Iya, jadi menang sendiri Tal ya. Iya, menang sendiri. Ya enak dong kayak gitu ya Pak ya. Iya. Dan beberapa kali Mugaru ini menang ya melawan sekolah A yang katanya itu mahal gitu kan. Ya mungkin biayanya Tal ini ya. Iya. Mungkin biayanya itu 4 kali lipat dibandingkan dengan Mugaru. Iya, dan sekolahnya mungkin juga khusus ya Pak ya. Sekolah Iya. broadcasting gitu. Sekolah gitu. ada gurunya itu dari titik-titik lah. Ya. Yang jelas mereka itu lebih pede karena apa? Gurunya sudah dari TV kan begitu Ya. kan. Kemudian dari segi penampilan, wow pelatihnya Mugaru lewat Tal. Iya. Karena pelatihnya Mugaru itu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu loh ya. Iya. Tapi jangan ditanya murid-muridnya gitu loh Iya, Tal. betul. Kalau murid-muridnya wos luar biasa. Kalau gurunya Pak Presenter itu cuma biasa aja gitu loh ya. Iya betul banget. Itu. Dan kalau misalkan lomba itu kan nggak memandang pembina ya Pak ya. Misalkan Iya. kita kan mandangnya dari anak yang emang ikut lomba. Yang dinilai kan anak yang ikut lomba ya Pak ya, bukan Iya. pembinanya. Yang lomba itu kan anaknya Tal ya. Iya, kenapa yang nilai pembinanya gitu Pak? Jadi pada waktu dulu Tal itu kan ada ya anak-anak presenter itu yang ketika mau tampil lomba itu melihat sekolah A itu ya. Sekolah A itu kan bening-bening anaknya itu. Iya, bening-bening Bening-bening. full. Ya, menurut kita itu kan bening gitu Tal ya. Iya. Nah, kemudian seragamnya, blazernya, jasnya itu juga bagus begitu loh. Iya. Ada yang bilang begini sama Pak Nur itu, "Pak, lawannya kayak gitu, Pak." Loh, kenapa emangnya? Gitu loh. Kenapa emangnya? Kalau misalnya takut ya sebenarnya nggak usah ikut lomba Iya, gitu. betul. Satu kata, lawan ya Atau mundur. atau mundur. Itu. Dan ternyata ketika lomba beneran Tal, ya Allah, masya Allah, ini harus bersyukur ini ya. Iya. Jadi ketika lomba beneran juaranya Mugaru Tal. Wah, itu Gitu loh. berarti cuma minder di awal aja ya Pak ya, karena penampilan. Iya, sebenarnya kalau tanding betulan belum tentu loh Tal ya. Iya, belum tentu karena isi otak setiap anak kan berbeda gitu ya Pak ya. Terus Nah. cara berbicara mereka juga berbeda, nggak semua anak tuh berbicaranya bisa tertata, bisa runtun kayak gitu. Iya, dan ini apa namanya itu misalnya isi otaknya sama misalnya ya. Iya. Tapi mulutnya kan beda Tal. Iya, betul Yang dilombakan itu kan mulutnya itu. Iya, kadang tuh misalkan yang dipikirin di otak apa, tapi yang dibilang di mulut itu beda banget Pak. Nah itu. Nah ini kan ekskul presenter ini kan berusaha menyambungkan antara otak ya, antara pikiran dan mulut gitu loh Tal. Iya. Apa yang ada di dalam pikiran itu dikeluarkan begitu kan. Iya. Kadang-kadang kan nggak sinkron. Iya, Otaknya apa, mau bilang apa, lo kok keluarnya kok begini kan begitu. Iya gitu. Kadang tuh kalau misalkan podcast nih ya Pak ya, Eh. saya tuh paling seneng podcast kalau misalkan nggak pakai teks. Soalnya Nah. kalau misalkan pakai teks itu kita nggak bisa leluasa, nggak bisa bebas tuh. Jadi kita kayak harus sesuai sama teks, kita harus ngafalin tuh jadinya kayak nggak natural gitu loh Pak. Iya, Kayak ribet. Sekarang gitu kita tinggal ngomong, kita tinggal keluarin semuanya, itu kan lebih enak kayak gitu ya Pak ya. Nah itu kan lebih natural ya Tal ya. Iya betul. Nah Tal, cita-citamu itu apa sih Tal sebenarnya Tal? Cita-citaku sebenarnya jadi dokter Pak. Jadi dokter. Iya betul. Kamu nggak pengen jadi politisi atau apa begitu Tal? Enggak sih Pak, soalnya aku nilainya tuh mikirnya berat banget Pak dengan berbagai masalah yang ada di negara ini gitu Pak. Loh berat Tal, negara ini emangnya ada masalah apa sih Tal? Sebenarnya Ini nggak menurut sudut pandang kamu sekarang loh ya. Iya, sebenarnya nggak usah ditanya lagi sih Pak. Iya. Banyak banget kayak misalkan yang kemarin gas itu saya tuh sampai lihat di IG tuh ya Pak ya. Ha. Ada orang yang ngevideo orang jualan tuh
pakai lilin, Pak. Ya Wajannya Allah. tuh gede banget, dia lagi goreng pakai lilin. Kecil banget ya. Biasanya buat lampu mati itu loh, Pak. Iya. Terus saya tuh bayangin, hai gitu kune sampai pirang jam lah ngono ngenteni wong goreng tok. Mungkin ini Tal, mungkin malah nggak mateng loh Tal. Iya, Karena betul. wajahnya besar ya, misalnya penggorengan itu ya. Terus kecil gitu kan nggak mungkin Iya, nggak mateng. mungkin. Dan mungkin itu cuma apa namanya itu bentuk protes gitu. Karena itu kan Iya. dikontenkan kan. Iya. Karena dikontenkan, berarti kan ini harus banyak yang melihat. Ini loh, saya ini seperti ini begitu loh. Iya betul. Dan Lah ya. kemarin tuh di daerah saya juga kesulitan gas gitu ya, Pak ya. Kemarin waktu tukang ayam potong itu, Pak, Iya. kita tuh membutuhkan gas. Terus habis itu tanya ke mama saya, ada tak di daerahnya sampean jual gas kayak gitu. Terus dibilang mama ada, tapi ya nggak seberapa, Pak, kayak cuma 5, 3 gitu. Oh iya iya iya. Jadi dan ini kebutuhan gas Tal. Ini kan kebutuhan yang mendasar Tal ya. Iya, betul. Ini bukan untuk gaya hidup, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk sekedar menyambung hidup. Kalau gas Iya, 3 betul. kilogram loh ya. Iya. Nah, kemudian pedagang-pedagang kecil ya, pedagang-pedagang pelontong, warung Madura itu kan dilarang untuk tidak menjual dilarang menjual gas Gas, itu. ya. Padahal loh, yang peduli sama orang-orang kecil ya, sama orang-orang yang tidak punya, itu adalah warung-warung kelontong itu. Iya, Misalnya nih Tal, Pak tidak punya uang Tal, Iya. sedangkan gasnya habis. Iya. Kamu penjual kelontongnya gitu kan, Iya, Pak. kenal sama Pak Nur. Tal, saya belum punya uang ya Tal, Iya. ngebon dulu ya. Oh iya. Itu yang menolong itu warung kelontong kan begitu Iya Tal? betul banget, dan mereka tuh ngerelain uangnya buat diputer gitu loh, Pak. Jadi mereka tuh kayak ya udah gak apa-apa utang dulu kan, yang penting dibayar gitu loh, Pak. Nah, kalau yang pangkalan besar-besar nggak mungkin bisa dihutang begitu Iya. kan? Ini artinya pemerintah itu apa ya namanya itu? Kurang Tal, mikirnya Iya, itu kurang gitu loh Tal, atau bahkan ngawur itu loh. Iya ngawur, Pak. Itu Menterinya itu ngawur gitu iya loh. betul banget. Kalau kata mama ya, Iya. kata mama itu sekedar mengalihkan isu, Pak. Mengalihkan isu. Iya, dari Emangnya ada yang apa sih Tal? pagar laut itu loh, Pak. Oh, pagar laut. Iya betul. Oh iya, pagar laut ini kan sudah dijeboli sama marinir kan? Iya betul. Bapak-bapak marinir sampai stasiun televisi itu juga reportase secara langsung itu Tal, Iya. naik perahu gitu, dicabuti itu. Iya. Dan itu sedang berkembang Dah. dan pemerintah berusaha untuk mengalihkan itu. Iya. Pinter banget pemerintah Tal. Iya, emang mereka kan kalau urusan mengalihkan isu itu kan pinter ya, Pak ya. Tapi Iya. kalau urusan masyarakat ya Nggak loh, pinter. Pak. Ya, bisa dibilang gitu, Pak. Iya, jadi jangan dialih-alihkan lah. Kalau misalnya ini ada sesuatu yang apa namanya yang memang perlu harus diketahui masyarakat, ya di-share aja gitu Tal ya. Iya, betul. Karena netizen sekarang itu pinter-pinter walaupun nggak di-share gitu loh Tal. Netizen itu sudah dengan sendirinya merekam seret kan begitu Tal. Iya, betul, Pak. Dan fakta menariknya nih, Pak ya. Iya iya ya. Pagar laut itu dilepas karena masyarakat yang ini apa kayak komen gitu-gitu ya, Pak. Karena waktu itu ada nelayan itu namanya siapa aku lupa gitu. Iya, Orangnya namanya siapa ya? pinter banget, Pak. Nelayan yang yang pakai topi, Iya, pakai betul. anduk itu kan, Iya, anduk kecil itu kan. Iya, yang marah-marah sampai diundang di televisi tuh, Pak. Iya. Apa ya namanya? Yang di apa namanya rakyat bersuara atau apa itu? Iya, Yang betul. Aiman Wicaksono itu Iya, ya. iya, betul. Itu diundang ke sana dan ini orang ini kok pinter gitu loh. Iya, Walaupun terang-terangan gitu, Pak. iya, walaupun pakaiannya lusuh, walaupun seorang nelayan, Iya. tetapi kecerdasannya ini total. Iya, Maksudnya itu keberpihakannya itu loh kepada masyarakat nelayan begitu loh. Iya, betul. Jadi nelayan kan juga kasihan ya, Pak ya. Nelayan kan kerjanya di laut, masa tiba-tiba dipagerin gitu, Pak. Kan pasti mereka harus muter. Emang kalau jalan di darat kan ya enak ya, Pak ya, tinggal muter gitu kan. Tapi kalau di laut ya gimana ya, Pak, kalau misalnya tiba-tiba ada ombak gitu kan nggak lucu ya, Pak ya. Mereka lagi cari uang terus habis itu pulang-pulang tinggal nama doang itu kan kasihan gitu, Pak, keluarganya. Iya, dan itu menancapkan bambu itu Tal Iya. di laut itu ya. Itu nggak mungkin dilakukan apa namanya itu orang biasa begitu loh. Iya. Dan sebanyak itu kan mustahil kalau itu yang membiayai itu masyarakat sekitar gitu loh Iya, Tal. betul. Karena itu M-an Tal itu ya. Iya. Berapa M begitu biayanya itu. Dan
karena ini udah besar gitu kan, mungkin menyangkut apa gitu kan, Iya. dialihkan isunya ke LPG. Iya betul. Tapi ya namanya masyarakat sekarang ini kan masyarakat udah pinter-pinter gitu Iya kali ya. pinter banget. Pinter banget. Jadi nggak mungkin teralihkan lah. Tetap Iya. LPG walaupun gimana ya tetap aja itu harus diusut begitu kan. Iya betul. Oke. Kalau kamu misalnya kamu jadi nelayan apa yang akan kamu lakukan kalau laut dipagari seperti itu Ya tentunya protes ya Pak ya, karena kan itu merupakan sumber pencaharian gitu ya Pak ya. Tentunya kan kerja itu kan nggak cuma ecek-ecek buat diri sendiri, buat foya-foya itu kan nggak ya Pak ya. Pastinya kerja kan buat nyari uang buat keluarga, buat makan, buat ngasih anak uang saku gitu kan ya Pak ya. Dan itu pasti kan sangat dibutuhkan gitu ya Pak ya. Apalagi kalau misalkan anaknya masih kecil yang masih kayak iri-irian kok temennya jajan gitu kan, pasti butuh banget gitu ya Pak ya. Pasti tentunya saya akan protes kayak gitu Pak. Oke, itu kan kalau kamu sebagai masyarakat Iya. nelayan gitu kan. Iya betul. Nah, misalnya Pak Nur ini jadi yang kamu protes Iya. Pak Nur jadi pemerintahnya gitu kan ya. Iya, Pasti Pak Nur akan mencari siapa sih sebenarnya biang kerok semua ini gitu loh. Iya betul. Ini tanah ini milik negara begitu. Seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat begitu loh. Iya betul. Lah terus kalau rakyatnya nelayan ini semakin tersiksa dengan adanya pagar itu, terus rakyat mana itu yang dimakmurkan itu rakyat mana begitu kan? Iya betul. Nggak mungkin lah kita di Surabaya ini kemudian mencari ikan sampai di sana gitu kan? Iya. Nggak mungkin itu kan? Berarti kan perlu dipertanyakan masyarakat mana yang dimakmurkan Iya, kan seperti itu. kalau misalkan terlalu kayak magerin laut itu ya Pak ya. Nah. Terus habis itu dananya habis kan nggak mungkin utang ke negara lain juga ya Pak ya. Soalnya kan emang utang negara kita aja udah banyak banget gitu Pak. Udah kayak bertumpuk-tumpuk gitu Pak. Dan kemudian ketika ada beberapa orang yang protes itu tanggapannya beberapa orang gitu ya, beberapa orang yang berkaitan dengan hal itu gitu itu kayaknya be aja kayaknya itu ya apa kurang greget gitu loh. Iya betul. Ya Pak Anu tuh pengen jadi itu yang berwenang gitu loh ya, selesaikan gitu loh Ya. karena semuanya kan memungkinkan kalau misal pemerintah itu bertindak gitu kan. Ya betul. Jangan sampai ini nanti menguap seperti kapur barus begitu kan. Moro-moro kasusnya hilang kan begitu kan. Iya, Kan terus biasa Indonesia seperti itu. kalau nggak salah nih ya Pak ya, Hah? kan ada program makan gratis itu. Hah. Itu tuh katanya dananya dipotong gitu Pak. Hah. Itu karena mau benerin sekolah. Soalnya ada kayak dikasih makan gratis, sekolahnya tuh masih yang apa ya Pak, amburadul gitu Pak istilahnya. Iya, dan banyak ini loh banyak sekolah yang rusak. Nah ini kan Pak Nur ngomong di desa ya. Iya. Itu banyak sekolah yang rusak bahkan WC pun tidak ada. Padahal murid-muridnya itu kan kalau di sekolah nggak mungkin lah nggak ke WC, itu kan nggak Iya, mungkin. nggak mungkin. Ini nggak ada gitu loh. Jadi kita ini pusing sendiri kalau bahas gini pusing sendiri ya. Iya betul banget Pak, ini jadi melebar banget ya Pak ya. Iya bener yang kamu sampaikan tadi itu gitu loh. Masalah negara ini kan banyak gitu kan. Iya, betul. Makanya kamu nggak pengen jadi politisi gitu kan. Iya, soalnya bayangin aja Pak, kalau misalkan aku jadi politisi siang, pagi, malam mikirin masalahnya negara, terus kapan aku tidurnya gitu loh Pak ya. Bayangin Iya. gitu Pak. Aku nggak bisa bayangin pasti bakalan aku masuk menur gitu Pak. Iya, jadi gini loh, kalau misalnya ada pejabat, ada wakil rakyat yang tidurnya itu setiap hari nyenyak gitu kali ya. Iya. Ini pejabat perlu dipertanyakan ini nih. Iya, betul. Sebenarnya dia itu mewakili siapa kan begitu? Iya, mewakili keluarganya mungkin Pak. Iya. Seharusnya enggak tidur gitu loh ya. Nah, ini kalau ngomong-ngomong tentang tadi kan ngomong-ngomong tentang nelayan tadi ya. Iya. Nah, ini sebenarnya ada cerita lucu gitu. Apa Ada tuh? cerita cerdas dari Madura ini Iya, apa tuh Pak? Jadi begini perairan Malaysia dengan Indonesia ini kan perbatasan gitu Iya, ya. Pak. Nah, itu orang Madura itu nelayan Madura itu berlayar itu sampai di perairannya Malaysia gitu kan. Terus ditangkap di sana itu sama polisi di sana itu. Terus Ngapain kamu di sini? Ini kan perairannya Malaysia. Jawaban cerdas nelayan Madura itu begini Iya, memang ini perairan Madura. Loh terus kenapa kamu nangkap ikan di perairan Malaysia?
loh saya itu nggak nangkap ikannya Malaysia Pak, saya itu menangkap ikannya Madura yang berlari ke Malaysia. Saya nggak expect kalau jawabnya kayak gitu sih Pak. Iya, jadi dia itu cerdas banget gitu loh, jawabannya cerdas. Jadi dia itu menangkap ikan Madura yang lari ke Malaysia. Yang lari ke Malaysia, wah. Iya. Itu benar jawaban di luar nalar gitu ya Pak ya. Iya, sebenarnya ini kalau dibuat lelucon ya lelucon, tapi kalau dibuat serius buat pelajaran itu kan bisa gitu Iya, ya. betul. Misalnya ada koruptor dari Indonesia Iya. lari ke Malaysia atau lari ke Singapura atau lari kemana-mana, itu seharusnya mencontoh nelayan tadi itu loh Iya, gitu loh. harusnya bisa ditangkap ya Pak ya. Tapi kadang tuh emang dari negara kitanya aja mungkin ya males atau gimana, males buat nyarinya gitu ya Pak. Jadi mereka tuh ya udah dibiarin koruptor yang lari ke luar negeri itu dibiarin, terus habis itu uangnya kita habis, terus utang-utang lagi, terus numpuk-numpuk lagi, terus belum dibayar gitu Pak. Iya, dan ini loh apa namanya, ya kita ini kan membahas, ini kan merembet sampai Iya, sini Pak. kali ya. Ini kan karena memang setiap hari kita ini kan bersosmed, Ya. buka-buka TikTok, buka-buka Instagram, mau tidak mau itu harus melihat itu gitu loh kan. Iya, Karena betul. FYP semua gitu Iya. loh. Ketika kita baru ini buka gini ya, misalnya ini ya, Pak Nur ya, sebentar ya. Gak apa-apa Tal ya. Iya nggak apa-apa Pak. Ini namanya juga podcast ya. Iya betul. Kalau Podcast kan nyantai Pak, nggak kayak nyantai gitu. baca berita gitu ya Pak. Iya, nah ini sebentar ada berita politik apa ini. Nah, tak ingin IKN mangkrak kayak Hambalang Demokrat, cukupkan saling berbalas dendam. Ini langsung begini loh Tal. Iya. Jadi ini kan kita kan karena kita bisa baca, karena kita juga belajar pendidikan kewarganegaraan gitu Iya. kan. Ini kan mau nggak mau kan harus gini kan. Harus dibaca kan begitu Iya, kan. betul. Dan kita sebagai warga negara kan boleh kan Boleh berkomentar berkomentar ya. Nah, ini ada lagi ini ya. Ini banyak ini Tal sebenarnya Tal. Cuma ini yang ada yang sensitif, ada yang enggak ini ya. ya Pak. Iya, dicari yang tidak sensitif Pak. Nah, ini gini ya. Anak buah Sri Mulyani, wah ini Menteri Keuangan gitu ya. Iya. Ungkap harga asli LPG gitu kan. LPG 3 kg tembus 42.750 per tabung. Dapat subsidi Rp 30.000 dari APBN. Wes embola. Nah, ini ada lagi nih Tal. FYP semua ini ya. Dahulu Jokowi efek ejek SBY lewat Hambalang, kini IKN terancam mangkrak. Jadi saling balas dendam. Nah, IKN. Nah, ini kan IKN gimana menurutmu Tal? Menurutku ya itu tadi Pak, mangkrak kayak gitu. Dan itu uang negara udah dihambur-hamburkan Ya seperti itu kan. betul banget, dan harusnya kan bisa dipakai buat benerin sekolah kayak tadi itu ya Pak ya, dan Nah. supaya nggak kehabisan dana juga, supaya nggak utang juga gitu Pak. Iya, luar biasa. Wes daripada pusing-pusing ini Tal ya. Iya. Daripada pusing-pusing kita ini kan apa namanya? Iya, mengikuti. Kalau memang Iya. perlu bersuara ya bersuara, Iya, menyampaikan pendapat gitu Tal ya. Tapi jangan sampai apa namanya itu sampai terlalu larut sampai kita itu lupa makan, lupa belajar, lupa sholat begitu kan. Iya. Karena kita ini kan sudah memilih wakil rakyat, seharusnya wakil rakyat itulah yang mewakili berpikir kita gitu kan. Iya. Jangan sampai kita sendiri. Iya, Lah, apa betul. gunanya kalau kita berpikir sendiri? Apa gunanya wakil rakyat kan begitu? Iya betul, dan waktu itu Pak sedikit aja Pak, sedikit Iya. banget. Itu tuh saya lihat YouTube, sebenarnya mama saya di HP-nya mama saya waktu itu lagi bikin dimsum, ikut dengerin lah. Kalau misalkan ada satu orang itu yang lagi dinas itu Pak, lagi cek-cek dinas kayak gitu dengan nama dinas itu, yang awal tuh banyak banget Oh, jadi ini pejabat atau bukan? pejabat. Pejabat. Iya, Masih pejabat? masih Menjabat. masih. Terus dia itu kemana gitu? Kemana ya waktu itu? Pokoknya lagi belusuan. perjalanan dinas ya kayak gitu. Begitu. Terus yang mengawal tuh banyak banget gitu Iya, ya? padahal itu cuma satu orang Pak. Dan Mengab- itu tuh ngabisin dana Pak. Iya. Kok sampai seperti itu loh? Jadi pejabat itu semakin tinggi jabatannya semakin ini, kalau kata ustadznya Pak Nur ini, semakin tinggi jabatan seorang itu semakin kepleh gitu loh. Kepleh. Iya betul. Kepleh itu akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. HP ada yang bawain, buku ada yang bawain, tas ada yang bawakan, begitu kan? Iya, lama-lama dia nggak mau jalan Pak. Dia maunya digendong. Ya dia di pakai kursi roda itu loh. Tal. Iya betul.
Iya, ya kalau Pak Nur jadi presiden gitu, kalau jadi menteri apa gitu, ya sudah bawain sendiri ya. Udah Iya. mikir-mikirin ini, saya masih kuat gitu loh ya. Iya gitu. Soalnya Manja kan amat. namanya juga masih muda gitu ya Pak ya. Kalau Iya. misalkan masih muda terus minta bawain ini bawain itu kan kelihatan banget kalau dia udah tua, udah aki-aki, udah reot gitu ya Pak ya. Iya, keple. Sedangkan masyarakat yang membawa beban hidup gitu kan, itu kan sangat Iya, berat gitu betul tadi ya. banget. Beban hidup ataupun beban pekerjaan. Ada yang seorang pemulung itu pakai sepeda pancal dan hasil pulungannya itu kan tinggi gitu tadi. Iya. Itulah rakyat gitu. Kalau wakil rakyat bawa buku aja nggak mampu gitu tadi ya. Iya. Bagaimana mau memikirkan rakyat yang punya beban hidup seperti itu. Ya, Oke betul. Tal, sampai di sini Tal. Oke, Pak. Terima kasih Tal ya. Ya, Nanti sama-sama. kalau lama-lama yang nonton juga puyeng gitu Tal ya. Iya, betul. Kita sendiri juga pusing ini ya. Iya udah pusing Pak. Ini sebenarnya kalau diteruskan bisa aja kan Tal ya. Bisa aja. Cuma kan pusingnya ini Iya betul. gara-gara belakrak yang pemerintah tadi itu kan. Iya. Oke, dan Muga Lover semuanya jangan sampai lupa ya, tonton terus Mugaru TV yang pastinya menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat. Selain dari SMP Muhammadiyah 3 Waru juga nanti kita kan ngomongnya kan random. Iya. Jadi ada politiknya, ada opininya dan lain sebagainya. Iya, Dan kita akan betul. bertemu kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Tetap stay tune di Mugaru TV. Akhirnya saya Pak Nur. Dan saya Talita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.